Kau ku sembah. Angkat suaramu, kau ku sembah, kau ku sembah. Angkat suaramu, kau ku sembah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh, you deserve the glory. Segala yang bernafas menyembahmu, Tuhan. Biar Engkau yang dijunjung tinggi atas pujian gerejamu dan umatmu ya Tuhan. Kau yang layak terima hormat, kau layak terima glory. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Pandang wajahnya yang kudus pada malam hari ini. You deserve all the praise, the glory, and the honor. Sombra katiara lamanda sabara satu rulumunde shiri deboso korulumunde. Kau nama di atas segala nama. Semua lutut harus bertekuk lutut. Semua lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan Raja yang tidak pernah berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu pada malam hari ini Tuhan. To God be all the glory. Angkat suaramu saudara. Worship the Lord. Come on, worship. Worship. Rose crota tara la mande reboshende. Irratore mondrebo tatkara la mandara la manche. Le shorolo monde. Sharalamande, aralamando, sharalamande. Rico torolobo sababa yana.
Lesuna katara la mandi arara la mandi. Shorolobo shara la mandi rolobo shindi. Kiroto rolobo shikara la mandi. Rekutara mandi. Shorolobo mondo shara la mandi. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy, worthy. To God be all the glory. Sereboso korolomonde kitiara la manda. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu di mana pergeseran sedang terjadi di alam roh. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kami gerejamu. Sebab kami ada di dalam musim yang baru. Sesuatu yang baru yang belum pernah kami lewati sebelumnya. Kami berdoa selaraskan kami. Bawa kami supaya kami berdiri di dalam ketepatan di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang berpartisipasi di dalam apa yang Tuhan akan lakukan dan kerjakan di hari-hari ke depan. Kami berdoa biar malam hari ini waktu firman-Mu disampaikan Tuhan. Setiap kami boleh mendapatkan telinga yang mendengar, mata yang melihat. Hati yang sungguh-sungguh dapat menerima dan pikiran yang menangkap dan memahami. Apa yang Roh Kudus mau katakan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Ubahkan setiap kami berdoa. Aku berdoa let there be a breakthrough in our spirit in Jesus name. Biar ada terobosan yang kami alami di dalam manusia roh kami. Kami percaya kami akan pulang berbeda seperti kami datang. Bahkan yang menyaksikan secara online, Lord, I pray for a fresh impartation in the mighty name of Jesus. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan terang bagi jalan-jalan kami. Untuk semua hal yang Tuhan sudah, sedang dan akan terus kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Biar datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di dalam dan melalui kehidupan setiap kami. Seperti di dalam surga. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Selamat sore dan shalom. Berapa banyak yang bersuka cita ada di dalam rumah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Sungguh sukacita yang besar saya boleh kembali di kota Cirebon di tengah-tengah saudara semua. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Nani. Bersama seluruh keluarga besar yang ada di tempat ini, ada Pastor Victor. Hari ini adalah jadwal Pastor Victor melayani di tempat ini. Tapi saya mendapatkan kehormatan dari Pastor Nani. Terakhir saya melayani di tempat ini oleh datang kembali di bulan Oktober ini menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan nanti kita akan dengar sama-sama pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Victor. Dan saya berdoa saudara akan menerima a fresh impartation, pewahyuan yang baru. Dan saya percaya apa yang Tuhan sedang perkatakan, apa yang sedang Tuhan lakukan di hari-hari ini harus ditangkap oleh anak-anak Tuhan yang mau berjalan di dalam kedewasaan. Sebab setiap respon saudara dan saya akan sangat menentukan apakah saudara dan saya hanya mendengar, hanya melihat, hanya mengetahui, atau apa kita akan berpartisipasi di dalam apa yang Tuhan akan lepaskan bagi gerejanya. Mari buka sama-sama dengan saya saudara dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Malam hari ini saya akan gak ambil waktu terlalu lama. Karena kita akan dengarkan apa yang Pastor Victor akan sampaikan. Tapi I want to prophesy, saya akan lepaskan kepada saudara. Bahwa di hari-hari ini saudara harus menangkap bahwa kedewasaan rohani akan sangat menentukan. Apakah saudara dan saya akan terkualifikasi atau saudara dan saya akan didiskualifikasi. Pesan yang saya mau sampaikan malam hari ini. Saudara harus mempersiapkan diri. Sebab memasuki kalender tahun Yahudi yang baru. Saudara dan saya harus mengerti perpindahan otoritas sedang terjadi. Dan hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara ada satu perbandingan yang saya akan sampaikan dari dua tokoh yang di dalam Alkitab yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Apa yang membedakan Saul dan Daud? Sedangkan dua-duanya diurapi, dua-duanya mendapatkan pengurapan, dua-duanya mendapatkan otoritas. Tapi yang satu kehilangan kerajaannya dan yang satunya mengalami kerajaannya dikokohkan oleh Tuhan seumur hidupnya. Dan saya berharap malam hari ini kita akan tangkap sama-sama apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Pertama saya minta Yesaya 9 ayat yang ke-6. Coba mulai dari ayat yang ke-5. Karena translasi yang berbeda-beda, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 itu suka naik turun ya, tertukar berdasarkan terjemahan baru edisi pertama, edisi kedua yang saudara pegang di tangan saudara. Alkitab berkata dengan jelas,
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saya nggak usah diiringi, terima kasih Bu. Dan Alkitab berkata, namanya disebutkan orang, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara, saya harap saudara menangkap ayat yang kelima. Jangan lanjut, ayat yang kelima. Saudara harus melihat bahwa di ayat yang kelima, sebetulnya ini adalah peta atau denah pertumbuhan rohani setiap orang percaya. Alkitab berkata seorang anak telah lahir untuk kita. Perjalanan setiap orang percaya dimulai waktu saudara dan saya mengalami kelahiran baru. Saudara dan saya dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Tapi anak yang lahir buat saudara dan saya tidak berhenti hanya menjadi anak yang lahir buat saudara dan saya. Di kalimat yang selanjutnya Alkitab berkata, seorang putra diberikan untuk kita. Seorang anak lahir untuk saudara dan saya. Waktu saudara dan saya dilahirkan kembali di dalam kerajaan Allah oleh karena pengorbanan kuasa darah anak domba, Alkitab berkata kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Tapi orang percaya tidak bisa dan tidak boleh hanya berhenti di dalam kelahiran baru. Tapi saudara dan saya tidak pernah beranjak kepada kedewasaan. Anak yang lahir buat saudara dan saya adalah anak yang sama menjadi putra. Katakan sama-sama dengan saya putra. Kata putra di bahasa Ibraninya artinya anak laki yang dewasa. Matured sons. Kedewasaan di hari-hari ini akan menentukan apakah saudara dan saya akan berpartisipasi dengan apa yang Tuhan sedang lepaskan bagi gerejanya. Seorang putra diberikan. Kata diberikan untuk saya pelajari artinya Yesus Kristus yang dewasa. Yesus Kristus yang dipercaya oleh Bapaknya. Yesus Kristus yang memiliki tabiat Bapaknya. Yesus Kristus yang punya hati dan pikiran Bapaknya. Yesus Kristus dijadikan contoh. Yesus Kristus ditempatkan di depan saudara dan saya sebagai model, sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai teladan yang harus kita ikuti. Jika orang percaya hanya berhenti di dalam kelahiran baru, tapi saudara dan saya tidak pernah beranjak menjadi dewasa. Kalau saudara dan saya tidak memiliki karakter Kristus, maka kalimat yang selanjutnya tidak bisa terjadi. Tampuk pemerintahan Tuhan ada di atas bahunya. Saudara harus mengerti Alkitab berkata bahwa saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Kalau tampuk pemerintahan ada di bahu Tuhan Yesus Kristus, berarti pemerintahan ada di mana saudara? Atas tubuh Kristus. Saudara dan saya ditempatkan di bumi ini untuk menyatakan kehendak Bapanya yang ada di dalam sorga, di bumi seperti di sorga. Tapi orang yang berjalan di dalam otoritas yang ilahi, bukan anak-anak kecil, tapi orang-orang yang menjadi dewasa, memiliki tabiat, karakter, cara hidup, cara pandang yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu gereja berjalan di dalam otoritasnya, waktu gereja merepresentasikan sang kepala dengan benar, kalimat yang selanjutnya berkata, namanya akan disebutkan orang. Lewat gereja yang dewasa, lewat orang percaya yang dewasa, lewat orang percaya yang mengerti otoritasnya di dalam Kristus, maka dunia akan mengenal Yesus, sang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Waktu gereja berjalan di dalam otoritas ilahinya, maka dunia di tengah-tengah kegelapan akan melihat, menyadari bahwa sang kepala gereja di bumi seperti di surga. Lewat kehidupan anak-anak Tuhan yang dewasa. Katakan sama-sama dengan saya dewasa. Sekarang lihat Yesaya pasal 22. Dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Langsung saja 22 sampai 25. Yesaya 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Saudara dan saya harus mengerti bahwa di musim ini pergeseran akan terjadi. Dari tempat ini saya mau katakan, I'm prophesying in Jesus name,
bahwa Tuhan sedang mengganti personil-personilnya. Yang pertama di alam spiritual, ada pergantian yang sedang terjadi. Tuhan sedang mencari gereja, individu dan secara korporat yang punya hati dan pikirannya. Sebab di hari-hari ke depan lawatan Allah akan terjadi, kuasa Tuhan akan dimanifestasikan. Tapi yang akan bekerja sama dengan Tuhan adalah gereja yang dewasa. Kalau saudara melihat Yesaya 22, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Setiap orang suka memperkatakan Yesaya 22 ayat 22. Sebab kalau saudara dan saya menerima kunci rumah Daud, apa yang dibuka tidak bisa ditutup, apa yang ditutup tidak bisa dibuka. Tapi saudara dan saya harus mengerti konteks kenapa Yesaya 22 ayat yang 22 itu ada saudara. Saudara harus perhatikan baik-baik bahwa di kitab Yesaya pasal yang ke-22 sebetulnya ada perpindahan. Katakan sama-sama dengan saya perpindahan. Ada perpindahan otoritas yang terjadi. Ada perpindahan tanggung jawab yang terjadi. Ada perpindahan kepercayaan yang terjadi. Kalau saudara lihat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu menyangkut orang kepercayaan Raja Hizkia yang bernama Sebna. Sebna adalah orang yang memegang kunci. Sebna adalah orang kepercayaan raja. Di zaman itu raja tidak memegang kunci. Dia punya juru kunci. Orang kepercayaan yang merepresentasikan, yang menjadi representatif dari otoritas raja. Pada saat itu, kalau Anda perhatikan Raja Hizkia ada raja yang benar. Raja yang mengikuti kehendak Tuhan. Raja yang kelakuannya benar di hadapan Allah. Tapi ternyata orang kedua raja yaitu namanya Sebna. Sebna melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang raja lakukan. Padahal dia adalah orang kepercayaan raja. Di Yesaya 22 ayat yang ke-15 sampai 25. Yesaya menyampaikan bahwa posisi Sebna akan digantikan oleh seseorang yang bernama Eliakim. Eliakim adalah orang kepercayaan yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata dari ayat 21, Anda lihat ayat 22 dan selanjutnya. Alkitab berkata, aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Perpindahan, katakan sama-sama dengan saya perpindahan. Dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Baru ayat 22, perhatikan baik-baik. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Saudara dan saya harus mengerti kenapa ini penting. Setelah saya pelajari saudara, ternyata pada zaman raja-raja pada waktu itu, orang kepercayaan raja yang memegang kunci, kuncinya akan dicantolkan di sebuah kait yang ada di bahu pakaian kebesaran yang dipakai oleh orang kepercayaan raja. Kuncinya digantung di atas bahu. Anda harus mengerti significance, prophetic significance dari apa yang Tuhan katakan. Tampuk pemerintahan Tuhan ada di atas bahunya. Gereja yang mengerti otoritasnya dan gereja yang berjalan di dalam otoritas ilahi. Apa yang Anda ikat di bumi terikat di surga. Apa yang Anda lepaskan di bumi terlepas di surga. Tapi kedewasaan rohani saudara dan saya akan menentukan apakah saudara akan berjalan di dalam otoritas yang Tuhan mau porsikan kepada saudara. Jika saudara dan saya masih hidup untuk kepentingan kita sendiri. Kalau saudara dan saya masih hidup untuk kenyamanan kita sendiri. Kalau saudara dan saya ternyata tidak senada dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran raja. Maka di musim ini pergantian otoritas, pergeseran otoritas akan terjadi. Perhatikan baik-baik ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-23. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan. Kata gantungan di translasi yang lain patok. Katakan sama-sama dengan saya patok. Katakan sama-sama dengan saya patok. Prophetically speaking, saudara dan saya sedang masuk di tahun 86. Yang mana di bahasa kata alfabet Ibraninya adalah Vav yang bentuknya seperti patok. Prophetically yang Tuhan mau katakan di hari-hari ini seperti yang tertulis di ayat 23. Aku akan memberikan dia
kedudukan yang teguh seperti patok yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. 24 dan 25, perhatikan. Dan padanya akan digantungkan, dipatokkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai perluk belanga. Ayat 25. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, gantungan atau patok yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya. Di musim di mana saudara dan saya sedang berada, malam hari ini saya mau sampaikan pergeseran sedang terjadi. Yang kelihatannya kuat selama ini, yang kelihatannya tertancap selama ini, yang kelihatannya memegang otoritas selama ini, yang kelihatannya berpengaruh selama ini, yang kelihatannya berkuasa selama ini, Tuhan sedang menggeser, Tuhan sedang menggantikan Sebna dengan Eliakim yang bisa dipercaya. Bagaimana saudara dan saya bisa dipercaya dengan otoritas yang ilahi, sehingga apa yang saudara ikat di bumi terikat di sorga, apa yang Anda lepas di bumi terlepas di sorga. Waktu Anda membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu. Waktu saudara menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka pintu. Kedewasaan rohani, itu adalah kuncinya. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Saya dengan cepat saudara. Saya hanya mau menunjukkan ayat-ayat, dan nanti saya akan kasih tahu sama saudara perbandingan dan 5 kunci kedewasaan. Bagaimana saudara dan saya akan dinilai oleh Tuhan kedewasaan rohani hari-hari ini. Sebab kedewasaan tidak pernah terjadi hanya karena saudara dan saya tahu. Makanya kita disebut murid bukan pelajar. Kita disciple bukan student. Bedanya murid dan pelajar apa? Pelajar bisa belajar tentang Tuhan. Pelajar bisa terus belajar. Tapi pelajar tidak bisa menjadi seperti gurunya. Murid berbeda dengan pelajar. Pelajar hanya belajar dan mendapat informasi. Tapi kok murid, Anda diubahkan untuk menjadi sama seperti guru saudara. Bedanya murid dan pelajar, kalau pelajar terima informasi dan belajar. Tapi kalau murid, Anda diajak praktek, Anda dibentuk, Anda diproses, Anda diubahkan. Supaya saudara bisa menjadi seperti guru saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara murid, katakan sama-sama dengan saya murid. Katakan murid, Anda bukan pelajar, Anda murid. Bisa tahu tentang Tuhan, Anda tidak menjadi serupa dengan Tuhan. Sebab yang menjadi serupa dengan Tuhan adalah murid. Bedanya murid dan pelajar, pelajar ngikutin kurikulum. Tapi kalau murid perjalanan hidup. Murid menjadi seperti gurunya waktu murid dibawa dewasa. 12 murid Kristus menjadi 12 rasul. 12 rasul orang-orang yang pegang otoritas. Apostolic anointing selalu bicara tentang dominion. Saudara dan saya bergerak di dalam pengurapan rasuli. Waktu saudara dan saya membawa perubahan, membawa reformasi dimanapun saudara berada. Saya selalu katakan orang percaya tidak hanya ditransformasi, tapi orang percaya direformasi. Anda ditransformasi di dalam hati. Reformasi tidak terjadi di dalam hati. Reformasi terjadi di dalam pikiran. Anda bisa ngalamin lawatan Tuhan, Anda bisa disentuh oleh Tuhan, Anda bisa nangis-nangis, Anda bisa terima lawatan Tuhan. Tapi orang yang nangis, orang yang disentuh, belum tentu Anda direformasi dan membawa reformasi. Karena reformasi nggak instan. Kalau transformasi Anda diubahkan. Tapi orang yang membawa reformasi bukan hanya Anda berubah, tapi Anda berbuah. Anda tidak bisa berbuah tanpa terlebih dahulu berubah. Kenapa orang bisa datang ke gereja, ikut ibadah, mencintai Tuhan, tapi apa yang Anda pegang kandas dan gagal. Keluargamu gagal, bisnismu gagal. Pekerjaanmu gagal. Anda bisa ikut aktivitas tapi tidak ada perubahan. Karena saudara dan saya reformasi itu proses. Orang yang direformasi dimuridkan. Anda belajar, diajar dengan dibuat praktek. Anda melihat apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan Anda bisa lakukan. Seperti semua yang Yesus lakukan berdasarkan apa yang dia lihat Bapaknya lakukan. Itu kedewasaan. Saudara dan saya harus membawa reformasi. Kunci kerajaan bicara reformasi. Orang percaya membawa reformasi
di dunia kerja, di dunia pemerintahan, di dunia bisnis, di keluarga, di dalam gereja tubuh Kristus secara korporat, di media, di edukasi, di entertainment, di semua sisi dan lapisan masyarakat. Orang percaya yang menyatakan kerajaan Allah adalah orang percaya yang membawa reformasi. Dan Tuhan sedang menyiapkan orang-orang yang membawa reformasi. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara dan saya nggak bisa bawa reformasi kalau saudara nggak ngerti Anda adalah imamat yang rajani. Bukan raja-raja yang keimaman. Seorang imam hubunganmu pertama dengan Tuhan. Raja Anda nggak bisa perintah Tuhan. Kalau Anda raja, Anda mendelegasikan apa yang Anda terima dan apa yang saudara lihat di kerajaan Allah terjadi di bumi seperti di surga. Saudara dan saya nggak bisa berhasil mengasihi manusia, berdampak kepada manusia, kalau saudara dan saya tidak terlebih dahulu terhubung dengan Tuhan dengan tepat. Makanya saudara adalah imamat yang rajani. Kenapa Daud berhasil? Karena Daud pertama-tama sebelum dia jadi raja, dia adalah seorang imam. Kenapa kerajaan Daud berhasil? Karena dia imam terlebih dahulu. Dia punya keintiman dengan Tuhan. Daud bukan raja yang sempurna. Daud buat kesalahan berkali-kali. Tapi Daud mengerti apa namanya pertobatan. Kalau saudara perhatikan kehidupan Daud, Daud tidak bertobat sekali loh. Waktu dia buat kesalahan, waktu di 2 Samuel pasal yang ke-6, dia mau bawa tabut perjanjian dari tempat yang bukan Yerusalem. Dia mau bawa ke Yerusalem. Dia mau bawa dari Baale Yehuda ke Yerusalem. Daud membuat kesalahan. Karena kesalahan Daud, maka satu orang yang namanya Uza mati. Tapi di pasal yang sama, Daud bertobat. Sekarang dia berkata di 2 Samuel pasal yang ke-6. Bagaimana tabut ini bisa sampai ke kota Yerusalem. Di tengah-tengah pertobatannya, waktu berkat Tuhan turun ke rumah Obed-Edom. Di situ Daud berhasil melakukan hal yang sama, tapi kali ini berhasil. Bukan karena awalnya sempurna, tapi dia mengerti yang namanya pertobatan. Daud bukan raja yang sempurna, tapi dia mengerti sebagai imam bagaimana mendapatkan hati Tuhan. Makanya kerajaannya berhasil. Nanti saya akan kasih ayatnya buat saudara. Waktu Saul diurapi menjadi raja, tanda pertama dari urapan yang Saul terima, seharusnya menjadikan Saul pertama seorang imam. Tapi dia gagal di situ. Waktu dia gagal sebagai imam, dia gagal sebagai raja. Kesalahan fatal Saul yang pertama, dia mempersembahkan korban yang seharusnya dipersembahkan oleh Samuel. Apa yang Saul coba lakukan? Pekerjaan seorang imam. Tapi pekerjaan yang dia lakukan dengan intensi yang baik, di situ kerajaannya dicabut dari dia selama-lamanya. Penting saudara mengerti kedewasaan akan memastikan saudara partisipasi, Anda dapat, Anda ikut bagian di dalam rencana Allah atau tidak. Coba lihat Kisah Rasul pasal 13 ayat 21 sampai 23. Prophetically saya mau katakan, Saul sedang digantikan oleh Daud. Dan Anda akan lihat pergeseran-pergeseran tiba-tiba akan terjadi secara natural. Tapi nomor satu akan terjadi di alam spiritual. Yang tadinya pegang otoritas hilang. Yang tadinya penuh dengan kemuliaan Allah bisa tiba-tiba kering loh. Yang tadinya ada hadirat Tuhan tiba-tiba kering loh. Kenapa? Tuhan sedang mencari gereja yang dewasa. Kisah Rasul 13 ayat 21, perhatikan. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Ayat selanjutnya. Ini ada suara apa ini ya? Saya boleh minta dengan hormat tolong kalau ada lagu tolong dimatikan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Katakan sama-sama disingkirkan. Katakan sama-sama dengan saya disingkirkan. Saul yang tidak dewasa akan disingkirkan. Orang percaya yang tidak dewasa akan disingkirkan. Allah mengangkat Daud. Kita ada di dalam musim di mana orang yang dewasa secara rohani akan dipromosi oleh Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Aku telah mendapatkan Daud. Bapa mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya waktu Allah mendapatkan Daud yang dia temukan seorang imam.
seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ayat yang selanjutnya. Dan dari keturunannya lah. Saudara dan saya harus mengerti, di hari-hari ini, di hari-hari ke depan, mulai tahun ini, Anda masuk tahun yang baru, masuk 2026, yang Tuhan sedang mau secure, bukan hanya apa yang Tuhan lakukan di dalam generasimu, tapi apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan anak cucu, bahkan cicitmu. Yang Tuhan mau pastikan adalah keturunan yang ilahi, bukan hanya satu generasi, tapi lintas generasi. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kenapa Tuhan lagi mencari orang yang dewasa? Sebab yang harus dinyatakan ke depan, bukan nama sebuah hamba Tuhan, bukan nama sebuah pelayanan, bukan nama sebuah organisasi. Tapi yang Tuhan akan nyatakan di depan adalah pribadi dirinya sendiri. Dan hanya orang-orang dewasa yang bisa menyatakan siapa Kristus sejatinya. It's all about Jesus. Dunia akan melihat Yesus di dalam kuasa, kemuliaan, kasihnya yang tidak terbatas. Dan siapa yang bisa memanifestasikan Kristus? Hanya orang yang dewasa. Yang mengerti katakan amin, saudara. Catat 3 hal. Bedanya Daud dan Saul apa? Nomor 1. Daud adalah raja yang dicari oleh Tuhan menurut selera Tuhan. Tapi Saul adalah raja yang didapatkan menurut selera rakyat. Kalau saudara lihat Alkitab berkata perawakannya Saul. Saul orangnya tinggi, wajahnya tampan, badannya kekar. Bahkan Alkitab mencatat dengan jelas, tidak ada orang yang lebih tampan pada saat itu daripada Saul. Saul memenuhi yang dilihat, yang dihormati, yang dicari oleh manusia. Daud kebalikan. Badannya kecil, rambutnya kriwil, mukanya merah. Bukan gambaran raja yang didambakan oleh rakyat. Orang yang dewasa rohani, serupa dengan Tuhan, bukan semakin serupa dengan dunia. Bagaimana pelayananmu? Bagaimana Anda membangun keluargamu? Bagaimana Anda membangun hidupmu? Itu yang nomor 1. Nomor 2. Daud dicari nabi. Saul cari nabi. Orang yang dewasa rohani, Anda tidak terseret atau tersedot sama figur pendeta. Kenapa Saul nyari nabi? Karena waktu Saul berjumpa dengan Samuel, papanya Saul kehilangan 2 keledai. Dan waktu itu Nabi Samuel adalah pelihat di Israel. Kayak Guamia, kayak Ali Nujum. Barang hilang, binatang hilang, masalah di rumah, orang carinya Samuel. Saul cari Samuel supaya Saul bisa menemukan keledai papanya yang hilang. Tapi Daud yang tersembunyi di tengah-tengah padang, di mana dia menggembalakan domba bapaknya, tidak dilihat oleh siapapun, di tempat yang tersembunyi, Tuhan menemukan Daud. Saudara mau tahu karakter orang yang dewasa? Alkitab berkata bahwa Daud rela berperang melawan beruang, melawan singa untuk domba-domba milik bapaknya. Anda tahu di 1 Samuel 15, 1 Samuel 16, papanya Daud melupakan anaknya sendiri loh. Jadi Daud sedang menjaga kawanan domba milik bapaknya yang gak suka sama dia. Tapi Daud rela memberikan nyawanya. Daud rela mempertaruhkan nyawanya demi aset yang bukan punyanya sendiri. Demi aset milik orang lain, bahkan orang yang membenci dia. Orang yang dewasa di dalam Tuhan punya kasih yang didapati oleh Tuhan. Orang yang rela taruh nyawanya meskipun konyol di mata manusia. Tapi kedewasaan adalah kerelaan untuk berkorban bahkan untuk musuhnya sendiri. Nomor 3. Bangsa Israel mencari raja seperti Saul supaya harapan bangsa Israel menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Tapi Tuhan menempatkan Raja Daud supaya Israel berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Kepentingan Saul menjadi raja dengan kepentingan Daud menjadi raja sangat berbeda. Israel rindu supaya mereka sama seperti bangsa yang lain. Tapi Tuhan menghendaki untuk Israel berbeda dari bangsa yang lain. Dua-duanya diurapi, dua-duanya terima janji,
Dua-duanya punya karunia, dua-duanya Tuhan yang pilih. Tapi yang satu kerajaannya hancur. Sampai hari ini keturunan Saul semuanya dibasmi habis. Tapi Raja Daud sampai hari ini Tuhan berjanji berulang-ulang kali. Nanti saya bukakan ayatnya. Termasuk Anda akan lihat di Yeremia pasal 33. Tuhan berjanji bahwa keturunan Daud tidak akan pernah luput dari tahta kerajaan Israel. Dua-duanya raja, yang membedakan apa? Kedewasaan rohani. Dan saya berdoa hari ini saudara menangkap di musim yang baru, di tahun yang baru. Orang Kristen yang dewasa bukan cuma amin, amin, amin. Tapi kalau saudara gak mau jadi dewasa, Anda gak mau belajar berkorban, Anda mau tetap males-malesan, Anda hanya kejar mimpimu sendiri, harapanmu sendiri, maunya jadi Kristen yang enak, kamu gak akan ambil dan tidak akan berpartisipasi di dalam otoritas dan wewenang yang Tuhan sedang percayakan hari-hari ini. 5 ciri kedewasaan dengan cepat. Nomor 1, kerendahan hati. Kesombongan adalah awal kejatuhan. Di hari-hari ini jangan sampai saudara dan saya didapati oleh Tuhan sombong. Ayatnya di mana? Saya minta saudara buka sama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 3 sampai 6. Kasih aja 15 menit lagi. Setelah itu Pastor Victor akan sampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada beliau. Kenapa saudara dan saya hari-hari ini penting? Sebab kita gak punya banyak waktu. Apa yang menjadi kemenangan saudara akan dibawa oleh keturunan dulu. Anda buka kitab Esther, musuhnya orang Yahudi siapa? Haman. Haman, keturunan Agag. Siapa Agag? Raja orang Amalek yang gagal untuk dibacok atau dibunuh oleh Saul. Haman melawan siapa? Mordekai. Mordekai keturunan Kish. Mordekai keturunannya siapa? Silsilah keluarganya Saul. Saul gagal membunuh Agag, raja orang Amalek. Yang Tuhan minta bunuh Agag. Ratusan tahun kemudian, keturunan Saul harus berjumpa dengan musuh yang sama. Kenapa kedewasaan penting? Karena di akhir zaman ini apalagi anak-anak cucu-cucu saudara, generasi muda adalah the finishing generation. Tapi mereka tidak bisa menyelesaikan yang menjadi rencana Tuhan kalau setiap lapisan generasi di atasnya tidak melakukan bagiannya dan memenangkan peperangannya. He's the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Yang mengerti katakan amin saudara. Kegerakan di depan semua generasi harus berpartisipasi. Penting Anda dewasa. Karena keberhasilan saudara menentukan keberhasilan generasi muda. Generasi muda memerlukan generasi yang lebih tua. That's why all the generation harus bermitra. Terakhir saya di sini saya juga sampaikan. Pastor Nani, Pastor Victor, saya sendiri merepresentasikan 3 generasi yang berbeda. Tapi prophetically kami menyatakan all 3 generation harus bekerja, berfungsi, melakukan bagiannya. Sebab Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Coba lihat 1 Samuel 13 dengan cepat yang nomor 1. Hati-hati sama kesombongan. Sebab kesombongan adalah kejatuhan. Watch this. 1 Samuel 13 ayat yang ketiga. Raja Saul tidak langsung jatuh. Kejatuhannya, kekanak-kanakannya, ketidakdewasaannya. Itu menunjukkan ada waktu dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan keputusannya. Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya, katakan sama-sama dengan saya pikirnya. Katakan sama-sama dengan saya pikirnya. Apa sih tanda orang yang gak dewasa? Anda buat keputusan berdasarkan saya pikir. Saya rasa. Maksud saya. Orang dewasa gak begitu. Pikir Saul, biarlah orang Ibrani mendengarkan kemenangan. Yang menang siapa? Yonatan. Yang menang Yonatan, yang kebakaran jenggot dan yang gak bisa sabar untuk ngomong adalah Saul. Ini bukan kemenangan Saul, ini kemenangan Yonatan anaknya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang 4. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Yang menang siapa? Yonatan. Yang dapat kredit siapa? Yang dapat kredit siapa? Hati-hati kalau kamu mau mendapatkan kredit, kamu mencoba mengambil porsi, kamu mencoba mengambil porsi pujian, kamu mencoba mengambil porsi kedudukan, kamu mencoba mengambil porsi yang sebetulnya bukan porsimu.
Yonatan yang menang, yang kedengaran Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannya rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Karena kesombongan Saul, satu bangsa dibenci. Dan karena kesombongan Saul, orang yang tidak seharusnya mati, mati sia-sia. Kesombongan di akhir zaman ini bukan hanya mengorbankan orang yang sombong. Tapi kesombongan akan menghancurkan orang-orang yang ada di hidupmu. That's why kedewasaan rohani itu penting. Saudara mau tahu yang ngenes dengan kehidupan Saul? Anaknya Yonatan mati lebih dulu daripada dia. Kalau saudara dan saya nggak dewasa di akhir zaman ini, jangan sampai kamu kehilangan anak dan cucumu. Mereka nggak cinta Tuhan, mereka benci Tuhan, mereka nggak tahu siapa Tuhan. Saudara masih hidup loh. Sedangkan setiap orang percaya seharusnya melahirkan anak-anak, cucu-cucu, keturunan yang ilahi. Nomor 2, tolong dicatat. Orang yang dewasa tepat waktu. Mengerti musim dan waktu itu penting di hari-hari ini. Saudara harus tahu waktu itu punya 3 dimensi. 1 persiapan, 2 ketaatan, yang ketiga peluang. Saudara dan saya bisa dikasih peluang tanpa persiapan dan tanpa ketaatan. Waktu peluang datang Anda bisa kehilangan peluang. Orang yang dewasa Anda tahu musim dan waktu. Orang kalau nggak tahu musim dan waktu, musim dingin Anda harapkan tuayan. Mau nangis sampai Anda jedotin kepala ke lantai, di musim dingin tidak ada tuayan. Tapi musim dingin berarti Anda harus jaga benih. Jangan sampai itu benih diambil, dicuri oleh burung atau mati. Supaya Anda jaga tanah saudara dan benih saudara sampai musim semi tiba. Orang yang tahu musim dan waktu akan tetap berfungsi, akan tetap bergerak. Meskipun yang dialami bertolak belakang dengan apa yang diimani. Orang yang dewasa rohani, di musim apapun, saudara akan berbuah bersama dengan Tuhan. Why? Karena Anda tahu harus melakukan apa. Di waktu yang tepat, di musim yang tepat, dengan orang yang tepat, di dalam kehendak Tuhan yang tepat. Ayatnya di mana? Tolong dibuka buat saya. 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat yang ke-1 sampai 13. Katakan sama-sama dengan saya tepat waktu. You better know, Anda lagi di musim apa nih? Apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu melakukan hal yang salah di musim yang salah, Anda akan mengalami kerugian. Dan itu bukan salah Tuhan, bukan salah setan, salah diri sendiri. This is a working season ke depan loh. Jangan sampai saudara dan saya nggak dewasa, kita melakukan hal yang salah di waktu yang salah. Lihat, Saul diurapi. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangkannya ke atas kepala Saul, diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkan dari musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Setiap pengurapan ada tandanya. Apa tandanya? Ayat yang kedua, lanjut ya dengan cepat. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin, di Zelza. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan. Ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Setiap pengurapan akan menggeser arah hidup saudara. Tujuanmu akan berbeda, targetmu akan berbeda, yang penting buat saudara akan berbeda. Di musim ini kalau Anda percaya Anda terima kunci dari Tuhan, siap-siap berarti demi rencana Allah, maukah kamu menggeser tujuan hidupmu? Yang penting buat saudara mungkin tidak harus penting lagi di musim ini. Yang tadinya nggak penting buat saudara, tapi Tuhan akan berkata, ini penting buat kamu. Gak dewasa, Anda melakukan hal yang salah di musim yang salah. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Dari sana, engkau akan berjalan terus lagi sampai di pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel.
Pengurapan pertama membuat saudara untuk mengerti bagaimana bertemu Tuhan di tempat kudusnya. Sebelum Saul beroperasi menjadi raja, pengurapan yang dia terima membawa dia ke gunung kudus Tuhan. Apa ini? Imam. Mau yang dahsyat apa saudara? Waktu dia sedang menemui 3 orang waktu naik ke atas menghadap Allah di battle. 1 orang bawa 3 ekor anak kambing, 1 orang bawa 3 ketul roti, yang 1 orang bawa sebuyung anggur. Ini ngomong bicara tentang apa? Darah Yesus. The blood gives you access to come to God's holy mountain. Kalau Anda dan saya mau berfungsi sebagai raja, kita harus tahu bagaimana jadi imam. The anointing yang kita bawa untuk naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dan untuk mengetahui dan mengerti bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa digantikan oleh siapapun dan apapun juga. Ayat yang selanjutnya. Setelah dari sana, mereka akan memberi salam kepadamu, memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Lanjut, watch. Sesudah itu, engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi. Setiap pengurapan disertai dengan karunia dan kuasa Roh Kudus. Nabi-nabi tadi naik ke battle. Sekarang rombongan nabi turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka sendiri. Dan mereka akan kepenuhan seperti nabi. Ayat yang selanjutnya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Setiap pengurapan akan merubah hidup saudara. Pengurapan Tuhan akan melepaskan karunia-karunia yang ilahi. Memampukan supaya apa yang saudara lakukan akan dibuat oleh Tuhan berhasil. Jadi Saul terima pengurapan. Saul diperlengkapi. Saul diajarin jadi imam. Saul diajarin jadi penyembah. Yes! Saul dikasih kesempatan jadi penyembah, tapi dia tidak pernah menjadi seorang penyembah. Saul diajar jadi imam, tapi Saul tidak pernah berfungsi sebagai imam. Dan imam bukan di sini mulainya. Sini. Coba ayat yang selanjutnya. Ini kuncinya nih. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu sebab Allah menyertai engkau. Ayat yang ke-8. Ini instruksi. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Camkan. Katakan sama-sama dengan saya, camkan. Perintah penting gak? Penting. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya. Sebelum aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Instruksinya jelas. Tunggu. Saudara sadar gak? Saul menunggu 7 hari. Tepat seperti yang Samuel katakan. Samuel yang terlambat. Bukan Saul yang tidak sabar. Tapi kesalahannya di mana? Poin nomor 3 saudara. Makanya saya katakan orang dewasa tepat waktu. Orang dewasa tepat di dalam ketaatan. Orang dewasa gak akan berkata saya gak punya waktu atau saya kurang waktu, kebanyakan waktu, Tuhan terlambat, Tuhan terlalu cepat. No, orang yang dewasa Anda tepat di dalam the exact timing of God yang namanya Kairos. Poin yang nomor 3, orang yang dewasa lebih baik Anda ditinggal oleh orang daripada Anda ditinggal Tuhan. Di musim ke depan ini setiap kita akan diuji. Kamu pilih Tuhan atau pilih orang? Because sometimes untuk tepat di dalam kehendak Tuhan, orang yang tadinya bersama-sama dengan saudara akan pergi meninggalkan saudara. Ayatnya di mana? Tolong dibuka buat saya dengan cepat. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Terus saya kasih 2 yang terakhir dan Pastor Victor akan saya undang untuk naik dan melanjutkan apa yang Tuhan sampaikan kepada beliau. Alkitab berkata, Saul menunggu 7 hari lamanya. Sampai waktu yang ditentukan Samuel. Jadi Saul nunggu gak? Saul gak mempersembahkan korbannya di hari ke-5 loh. Saul gak mempersembahkan korbannya di hari yang ke-6 loh. Dia tunggu tepat seperti yang Samuel katakan.
Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Orang yang tahu tepat waktu dan waktu Tuhan, Anda lebih memilih untuk taat sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, lebih daripada apa yang saudara dan saya bisa lihat sebagai kondisi dan keadaan di sekitar kita. Instruksi Samuel sudah jelas. Tunggu sampai aku datang. Tapi kapan Saul hatinya mulai goyang? Waktu rakyat meninggalkan dia. 7 hari Saul bilang, tunggu, Samuel akan datang di hari yang ke-7. Setelah 7 hari, rakyat bilang, mana Samuel? Nggak datang, kamu bohong ya. Waktu rakyat melawan Saul, di situ Saul memilih untuk lebih taat kepada manusia dan bukan kehendak Tuhan. Ayat yang selanjutnya, coba lihat. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Lanjut. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Jadi keterlambatan Samuel disengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Ada kalanya, ada masanya, saudara dan saya pikir Tuhan terlambat, Tuhan tidak pernah terlambat. Sebab apa yang dia katakan selalu ya dan amin. Kalau apa yang saudara lihat sepertinya terlambat, jangan-jangan engkau sedang diuji oleh Tuhan. Waktu Samuel datang, setelah Saul mempersembahkan korban, Saul pergi menyongsong Samuel untuk memberi salam kepadanya. Lihat ayat selanjutnya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmash. Ayat yang ke-12. Maka pikirku, muncul lagi kata pikirku. Orang yang tidak dewasa rohani, Anda bergerak menurut opini sendiri. Saya mau kasih tahu, ketaatan tidak membutuhkan opini. Ketaatan membutuhkan submisi. Itu poin yang nomor 4. Orang yang dewasa, taat mutlak. Ketidaktaatan adalah sama dengan hampir taat, setengah taat, separuh taat. Setengah taat, hampir taat, separuh taat. Sama dengan ketidaktaatan. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Lihat ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu apa? Perbuatan itu apa? Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan pilih kasih sama Saul? Enggak. Apa yang dia kasih ke Daud, dia juga tawarkan kepada Saul. Ketidakdewasaan akan mencuri destiny ilahi dalam hidup saudara. Saul kehilangan keturunan ilahi. Karena tidak tepat di dalam ketaatan. Itu poin yang nomor 4. Hampir taat, separuh taat, setengah taat. Sama dengan ketidaktaatan. Ayatnya Anda bisa lihat di 1 Samuel 15. Ayat 22 sampai 23. Dan yang paling terakhir yang saya mau kasih buat saudara, poin nomor 5. Apa ciri khas gereja yang dewasa? Kelanjutan adalah standar dan ukuran kebesaran. Saudara dan saya di akhir zaman harus mulai memikirkan. Sebab kerajaan Allah tidak berhenti di satu generasi. Kerajaan Allah berarti Anda bisa lanjutkan kepada generasi yang selanjutnya. Ayat terakhir, tolong dibuka buat saya. Dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 4. Otoritas lagi bergeser. Saudara percaya bahwa Indonesia akan punya generasi emas? Anda percaya generasi Z akan dibangkitkan Tuhan? Saudara percaya generasi Alpha akan dibangkitkan oleh Tuhan? Maka harus dimulai dari pemimpin-pemimpin dan orang-orang dewasa yang bukan hanya dewasa secara umur, tapi kanak-kanak dalam rohani, tapi dewasa secara umur dan dewasa secara rohani. Dewasa rohani tidak ditentukan berapa lama Anda pelayanan. Dewasa rohani tidak ditentukan berapa umur jasmani saudara, tapi kedewasaan rohani punya standarnya. Otoritas sedang bergeser dari Saul kepada Daud. Kenapa dibutuhkan generasi Daud?
Saya tutup dengan 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Generasi yang dewasa meninggalkan warisan ilahi. Warisan ilahi bukan hanya tumpang tangan impartasi. Warisan ilahi harus diajarkan, harus diteladani, harus dipanutkan. Seperti yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Daud berkata kepada Salomo, ketika saat kematian Daud mendekat, ia kasih pesan ayat yang kedua. Aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkan hatimu dan berlakulah seperti orang yang dewasa. Anda gak cuma jago ngomong tentang hal yang spiritual di dalam ibadah. Orang yang dewasa mengajarkan generasi yang berikutnya bagaimana berhasil di dalam setiap aspek kehidupannya. Yang pertama Daud ngomong sama Salomo adalah jadi seperti laki. Kenapa sekarang LGBT? Hari ini saya baca berita. Indonesia punya kaum LGBT kelima terbesar di dunia yang jumlah orang yang ngaku LGBT 5 besar. Indonesia termasuk. Gimana? Supaya kita bisa lihat lawatan Allah. Gak cuma didoain. Orang tua berfungsi gak? Berperan gak? Mendidik anak laki-lakinya dan anak perempuan. Kalau kamu jago secara rohani tapi anakmu benci sama kamu. Pulang ke rumah bertobat di hadapan Allah. Kamu rajin ibadah tapi bisnismu tipu sana tipu sini. Kamu rajin ibadah, kamu percaya yang ilahi. Tapi bagaimana kamu memperlakukan sesama orang Kristen lebih buruk daripada setan memperlakukan orang Kristen. Bertobat malam hari ini. Daud ngomong sama Salomo, be a man. Jadi laki. Orang yang dewasa, Anda berperan seperti yang seharusnya. Sebagai ayah, ibu, orang tua, pengusaha, pemimpin perusahaan, profesional. Orang yang dewasa meninggalkan jejak yang ilahi. Berlakulah seperti laki-laki. Ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Dan dalam segala yang kau tuju. Daud ngajarin Salomo Taurat. Apa yang diajarkan bapak sama anaknya? Firman. The word. Orang percaya yang dewasa. Orang percaya yang menyatakan Kristus. Orang percaya yang punya otoritas. Adalah orang percaya yang dalam di dalam kebenaran firman. Kalau kamu lebih tahu nubuatan. Tapi kamu gak ngerti firman. Nubuatan gak bisa bawa kamu. Firman memastikan nubuatan lepas dan kamu alami nubuatan. Orang percaya yang dewasa cinta firman. Orang percaya yang dewasa fasih mengajarkan, menyampaikan firman. Ayat yang keempat. Kelanjutan adalah ukuran kebesaran dalam kerajaan Allah. Lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Berarti kalau saudara saya ngajarin firman, apapun yang anak-anakmu lakukan, apapun yang cucumu lakukan, mereka akan dibuat Tuhan beruntung. Yang mengerti katakan amin. Lanjut ayat yang terakhir, ayat yang keempat. Supaya, kok bisa? Bukan supaya Tuhan menggenapi janjinya sama kamu loh. Aneh ya? Bukan supaya Tuhan menggenapi janjinya sama kamu Salomo. Enggak, Daud bilang. Supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang. Kamu gagal kalau generasi yang akan datang gagal. Kenapa Tuhan butuh gereja yang dewasa? Karena Tuhan sedang mencari generasi yang bisa dipercaya dengan generasi yang akan datang. Secara kasat mata generasi anak-anak muda
kasusnya berat, tantangan zaman berat. Tapi orang percaya yang dewasa akan menjawab tantangan zaman dan bukan kalah oleh karena tantangan zaman. Daud ngomong sama Salomo, kamu harus lakukan bagianmu. Karena kalau kamu gak lakukan bagianmu, Tuhan tidak menggenapi janjinya sama aku. Apa janji Tuhan sama Daud? Jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan. Saul kehilangan satu kerajaan Israel. Tapi Daud, dia mendapatkan turun-temurun anak-anak cucu-cucunya, keturunannya menduduki tahta Israel. Dari tempat ini, dari Sion, saya dengungkan malam hari ini. Perpindahan otoritas sedang terjadi. Dari Saul kepada Daud. Yang dipercaya di musim yang lampau. Tapi tidak bisa mempertahankan kepercayaannya dengan setia. Seperti Sebna akan diganti oleh Eliakim di hari-hari ke depan ini. Jangan kaget saudara, masuk 2026. Anda akan lihat pemimpin-pemimpin akan mulai terganti. Di setiap segmen yang ada di dalam masyarakat termasuk rumah Tuhan. Tapi Tuhan sedang berkata dari Sion pada malam hari ini. Tuhan mencari gereja yang dewasa. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Dan umat kepunyaan Allah sendiri. Sebelum saudara dan saya menjadi raja. Jadilah imam yang benar di hadapan Tuhan. Sebab imam yang dicari oleh Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya menjadi Saul. Destiny saudara dan saya adalah menjadi seperti Daud. Yang mau katakan amin. Berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepala sebelum Pastor Victor naik ke atas. Bapakku berdoa. Biar firman yang disampaikan Tuhan jatuh di tanah hati yang subur. Tanah hati yang siap meresponi kebenaran firman-Mu. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu dan kami bertobat Tuhan. Ampuni kami jika kami berpikir dengan konsep yang salah. Ternyata kami berpikir seperti anak-anak. Kami berlaku seperti anak-anak. Tapi kami berdoa, mampukan setiap kami yang on-site dan yang online pada malam hari ini. Untuk melihat kepada diri kami dan mengizinkan Tuhan. Untuk kau menggeser kehidupan kami dari setiap hal yang tidak selaras dengan Tuhan. Sebelum kami digeser oleh Tuhan, kami mau izinkan Tuhan mengatur ulang hidup kami. Reformasi hidup kami Tuhan. Bentuk ulang hidup kami Tuhan. Bentuk ulang pelayanan kami Tuhan. Geser arah kami Tuhan. Selaraskan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Bapak, kami siapkan hati kami. Urapi hamba-Mu Pastor Victor Purnomo Tuhan. Firman yang disampaikan oleh hamba-Mu akan terus membawa kami kepada pengenalan yang benar. Mengetahui musim dan waktu. Apa yang sedang Tuhan sampaikan buat gereja-Mu di hari-hari terakhir ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Pastor Victor.